Kita nih ya, di usia-usia yang sekarang ini, terus ini kerudung gak enak kan? Di usia kita yang sekarang ini, memasuki awal-awal 20 sampai ke hampir ke 30-an gitu deh. Itu usia-usia yang sudah katanya ya, sudah dewasa. Dan di usia ini nih, harusnya nih kita nih sudah menghasilkan, sudah punya hasil dari kerja keras kita waktu itu gitu. Entah punya motor sendiri, punya mobil sendiri, punya rumah bahkan kayak gitu. Itu ekspektasi orang-orang terhadap usia 20-30 tahun. Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu ya teman-teman ya. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak perjuangan berdarah-darah dan lain-lain gitu. Gak mudah untuk ke arah sana. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu semua, daripada hal fisik yang kita sibukkan. Yang lebih penting dari itu adalah mental. Karena gini, punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak dan lain-lain itu tuh kondisi, ya, situasi. Itu bisa kita ciptakan. Itu bisa berubah-ubah karena sifatnya sangat dinamis. Sedangkan mental kita itu adalah sebuah pengalaman, sebuah kesiapan yang belum tentu semua orang punya. Mental itu sebuah hal yang nggak bisa diada-adain, nggak bisa dibuat-buat, karena itu akan sangat teruji ketika kita dihadapi dengan situasi yang mungkin nggak enak buat kita gitu. Nah, mental kita tuh akan terlihat sejauh mana sih, sebagus apa sih. Dihadapi dengan situasi apapun, kalau mentalnya udah baja, dia akan kuat, dia akan bisa menghadapi kondisi apapun dengan baik. Sekalipun itu kondisi yang gak enak, dia akan tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Apalagi dihadapi dengan kondisi yang enak, yang sudah ada semuanya. Kesiapan inilah yang gak bisa diada-ada, gak bisa dibuat-buat, karena itu berjalan seiring perjalanan waktu gitu. Itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan jam terbang kita hidup di dunia. Jadi si pengalaman ini akan membentuk mental kita dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih di sekarang ini belum punya apa-apa deh gue. Kayaknya gue belum bisa apa-apa deh. Coba lihat lagi lebih dalam. Jangan cuma dipikirin hal fisik, jangan cuma dipikirin kayak hal yang terlihat, tapi lihat sama potensi diri. Gue udah bisa ngelakuin apa ya, perkembangan apa nih yang waktu itu belum bisa gue lakuin dan sekarang gue bisa lakuin. Terus hal positif apa yang sudah kalian lakukan sehingga menjadi habit, sehingga menjadi kebiasaan. Terus juga kayak compare, coba bandingin ketika lo dihadapi masalah waktu dulu SMA sama sekarang, itu lebih bijaksana yang mana gitu. Harusnya sih lebih bijaksana yang sekarang ya, harusnya. Jadi itu tuh sudah menjadi sebuah perkembangan untuk kita, sudah menjadi satu achievement buat kita. Walaupun memang kalau misalnya kita bandingin sama orang lain yang hebat gitu ya, itu mungkin kita kayak minder. Tapi kita nggak boleh untuk membandingkan diri kita sama orang lain, karena perjalanannya, startnya mungkin beda, perjalanan memulainya beda gitu. Banyak variabel-variabel yang nggak bisa kita samain. Jadi kalau mau membandingkan, ya bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sudah lalu, yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Apakah yang sekarang ini lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, atau sama aja, atau malah lebih buruk? Boleh ada insecure untuk memotivasi diri, that's it, untuk itu. Tapi bukan untuk menjadikan diri kita ini lemah, menjadikan diri kita ini kayaknya gue bukan siapa-siapa deh, kayaknya gue gak bisa deh. Enggak, bukan kayak gitu. Insecure itu untuk menjadikan motivasi kita tuh punya semangat lagi gitu. Gue juga masih suka insecure sih, kadang kayak gue mah apa tuh gitu, kadang masih suka kayak gitu. Tapi ketika dipikir-pikir lagi,
enggak deh, you're the best in your version gitu. Oke, semangat ya teman-teman, jangan pantang menyerah. Walaupun kita di usia ini sedang mengalami krisis, quarter life krisis gitu, tapi nggak apa-apa, harus dihadapi, harus diselesaikan, bukan cuma dipikirin doang. Karena kalau dipikirin doang itu nggak ada ujungnya ya, malah buang-buang waktu. Oke, bye.